Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Putri Selasi dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor urut absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari seorang ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin merupakan seorang ulama asal Padang, Sumatera Barat yang merupakan seorang pakar ahli ilmu hadis, pendidik, dan ilmu falak keturunan Minangkabau yang dijuluki Musnid ad-Dunya. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani yang lahir di Mekah pada 17 Juni 1915 Masehi atau 1335 Hijriah. Beliau merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Nyai Maimunah binti Abdullah Al-Fadani dan seorang ayah yang bernama Syekh Muhammad Isa Al-Fadani Al-Hasani. Lahir dari keluarga pecinta ilmu agama, sejak kecil Syekh Yasin belajar kepada ayah beliau dan juga paman beliau yang bernama Syekh Mahmud Al-Fadani. Beliau belajar dan menghafal beberapa matan kitab tentang ilmu fikih, faraid, dan mustalah hadis. Beliau merupakan pendiri madrasah terkenal yaitu Darul Ulum Ad-Diniyah. Sebelum madrasah itu berdiri, ada madrasah lain yang cukup terkenal di Mekah pada saat itu, yaitu Madrasah Asy-Syaulatiyah. Madrasah ini didirikan oleh seorang tokoh perempuan asal India, Syaulah Al-Nisa, pada 1874. Pengelolaan madrasah itu diserahkan kepada seorang ulama militan yang terkenal akan polemik-polemiknya melawan misionaris Kristen di India. Ulama tersebut bernama Rahmatullah Ibni Khalil Al-Utsmani. Banyak pelajar Indonesia yang menjadi murid di madrasah tersebut, termasuk Syekh Yasin sendiri. Pada suatu hari, seorang guru merobek koran berbahasa Indonesia yang dibaca oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Guru itu juga mengejek aspirasi nasionalis orang Indonesia dengan mengatakan bahwa bangsa bodoh yang menggunakan bahasa seperti itu tidak akan pernah bisa meraih kemerdekaan. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Syekh Yasin sendiri dan tentu saja membuatnya sangat marah dan memutuskan untuk keluar dari madrasah tersebut. Ia kemudian terlibat dalam usaha-usaha untuk mendirikan madrasah terpisah untuk menampung mahasiswa asal Indonesia. Dari kejadian tersebut, berdirilah Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah pada 1934. Ada sekitar 120 santri Jawa yang masuk ke madrasah baru itu termasuk Syekh Yasin sendiri. Istilah Jawa pada saat itu mencakup seluruh kawasan Indonesia, Melayu, dan juga bahkan Thailand Selatan. Syekh Yasin menjadi mudir atau direktur madrasah tersebut hingga beliau wafat. Semasa beliau hidup, banyak jemaah haji Indonesia yang menyempatkan untuk datang ke madrasah tersebut. Syekh Yasin juga memelihara sejumlah relasi dari kiai-kiai yang ada di Indonesia, bahkan menulis semacam tabakot atau tarajum atau semacam biografi dari sejumlah kiai di tanah air. Beliau sempat hadir pada Muktamar NU ke-26 di Semarang pada 1979. Pada kesempatan itulah beliau menyempatkan datang ke pesantren milik kakek beliau yaitu Kiai Haji Muhammadun dari Pondohan Tayu, Pati. Syekh Yasin merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis Alkitab. Karyanya tidak kurang dari 100 buah dan kabarnya hingga saat ini para murid berhasil mengumpulkan sebanyak 97 kitab dengan rincian 25 kitab tentang ilmu fikih, 36 kitab tentang ilmu falak, 9 kitab tentang ilmu hadis, dan sisanya tentang ilmu-ilmu lainnya. Beliau bergelar Musnid ad-Dunya karena keahlian beliau dalam ilmu periwayatan hadis.
Setelah mendarmabitkan hidupnya untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam, Syekh Yasin pun harus menutup usianya pada Jumat subuh 27 Dzulhijjah 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Juni 1990 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan setelah sholat Jumat di pemakaman Ma'la. Beliau menikah pada usia 40 tahun dan meninggalkan 4 orang putra, yaitu Muhammad Nur Arafah Yasin Al-Fadani, Fahad Yasin Al-Fadani, Ridho Yasin Al-Fadani, dan Nizar Yasin Al-Fadani. Nah, jadi itu dia biografi singkat tentang Syekh Yasin Al-Fadani yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.